Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang memahami fungsi dan struktur direktori di sistem operasi Linux Ubuntu versi 20.04. Jika kita baru saja berlatih sistem operasi dari Windows ke Linux, kita mungkin bingung karena struktur direktorinya jauh berbeda dengan di Windows. Kita tidak akan menemukan istilah drive C ataupun yang lainnya. Kita akan disuguhkan dengan rentetan direktori yang berada di bawah direktori root. Yang membedakan lagi, jika di Windows kita membagi kapasitas hard disk berdasarkan drive, nah jika di Linux kita membaginya berdasarkan direktori. Kembali lagi ke direktori Linux, sebenarnya setiap distro memiliki struktur direktori yang berbeda, meskipun ada beberapa direktori penting yang sama. Karena saya menggunakan Ubuntu, maka saya akan menjelaskan mengenai struktur direktori Ubuntu. Pertama, kita masuk ke Ubuntu dulu, lalu kita klik Home atau User. Nah, di sini akan muncul tampilan yang sama dengan File Explorer. Jika di Windows akan ada dokumen, download, musik, picture, public, snap, dan lain-lainnya. Lalu kita buka trash. Trash ini sama dengan recycle bin jika di Windows. Jadi, file apapun ketika kita hapus akan beralih ke folder trash ini. Namun, kita juga tetap bisa restore seperti di Windows ketika kita ingin menggunakan kembali file yang misalnya tidak sengaja kita hapus. Lalu kita ke other location. Kita klik komputer. Nah, di sini akan muncul root directory. Root directory ini merupakan direktori utama pada sistem operasi Linux, yang mana root directory ini membawahi direktori lainnya seperti bin, boot, cd-rom, home, dan lain-lainnya. Kita ambil mudahnya saja. Kalau di Windows, direktori ini setara dengan local disk C. Namun, kita jangan terlalu menyamainya, karena keduanya sangat berbeda. Di Windows, partisi akan dibagi berdasarkan drive C, D, E, dan seterusnya. Sedangkan di Linux, pembagian partisi berada di dalam direktori root ini. Nah, kita bahas tentang folder bin terlebih dahulu. Folder bin ini direktori yang berisikan program biner yang harus ada bila sistem yang dipasang dalam mode single user. Aplikasi Firefox disimpan di direktori usr bin, lalu program penting dan utilitas lainnya seperti shell, bash terletak di bin. Lalu folder boot. Sesuai namanya, direktori boot berisikan file-file yang dibutuhkan oleh sistem untuk melakukan booting. File-file seperti grup boot loader dan kernel Linux tersimpan di direktori ini. Lalu cd-rom atau mount point for cd-roms merupakan lokasi sementara untuk cd-rom yang dimasukkan ke dalam sistem. Namun lokasi standar untuk media sementara berada di dalam direktori media. Direktori ini sebenarnya bukanlah bagian dari FHS atau file system
hierarki standar, namun kita tetap bisa menemukan di Ubuntu. Lalu dev. Pada sistem operasi Linux, setiap perangkat yang terhubung akan dianggap sebagai file, dan di direktori dev inilah file-file khusus yang mempresentasikan perangkat tersebut disimpan. Biasanya sering ditampilkan direktori seperti dev SDA1 yang mewakili dev SATA pertama dalam sistem. Lalu etc atau configuration. Pada direktori inilah banyak tersimpan file-file konfigurasi yang pada umumnya bisa kita edit sendiri menggunakan text editor. Nah, pada home, pada direktori ini berisi direktori yang masing-masing user akan bisa menamainya sendiri. Misalnya, nama user saya adalah Mega, maka saya memiliki direktori di home dengan nama Mega. Di direktori tersebut umumnya berisi file data-data user dan file konfigurasi user tertentu. Setiap user hanya memiliki hak akses atas direktorinya masing-masing. Untuk bisa menggunakan direktori user lain, kita bisa login dahulu sebagai super user atau root. Nah, kita kembali lagi. Lalu folder lib berisi file-file penting yang dibutuhkan oleh file binary dalam direktori bin dan sbin. Sedangkan kumpulan file penting yang dibutuhkan oleh binary dalam folder usr bin terletak pada usr lib. Lalu folder media. Direktori media berisikan subdirektori yang mewakili sebuah perangkat removable yang dimasukkan ke komputer. Misalnya ketika kita memasukkan DVD ke komputer kita, Linux otomatis akan membuat direktori baru di dalam media. Kita bisa mengakses DVD tersebut dengan masuk ke direktori ini. Lalu untuk direktori mnt atau mon point, ini tempat untuk kita ngemon file system ketika kita menggunakannya sementara. Namun, untuk ngemon file system tidak harus di direktori tersebut, melainkan bisa di mana saja. Direktori OPT atau Optional Package. Direktori ini biasanya berisi paket software yang ketika kita install sendiri, biasanya digunakan oleh software di luar repository distro tersebut. Lalu folder proc. Direktori ini hampir mirip dengan direktori dev karena tidak berisi file-file standar, melainkan berisi file-file khusus yang mempresentasikan sistem dan proses informasi. Lalu folder root home directory. Direktori ini merupakan home-nya user root. Ini berbeda dengan direktori root yang merupakan sistem direktori utama. Lalu run. Folder ini berisi file tentang sistem yang valid sampai sistem melakukan boot selanjutnya. Lalu sbin, direktori sbin mirip dengan direktori bin, namun file-file yang berbeda di dalam direktori ini umum dioperasikan oleh root. Lalu snap package adalah paket baru yang menjalankan aplikasi di berbagai distro Linux dengan mudah. Snap ini diperkenalkan pada Ubuntu versi 16.04.
Jadi gunanya untuk menjalankan aplikasi yang kita install menggunakan Linux. Nah, ini kita kembali, lalu srv. Direktori ini dimaksudkan sebagai tempat data dari sebuah layanan yang diberikan oleh sistem. Misalnya, jika kita menggunakan server Apache untuk service web, kita bisa menyimpan file-file website tersebut di sebuah direktori di dalam srv ini. Lalu SYS, direktori spesial yang memuat informasi mengenai hard disk seperti yang dilihat melalui Linux. Lalu TMP adalah tempat untuk menyimpan sementara file-file Linux. Biasanya file yang disimpan dalam direktori ini akan terhapus setiap kali merestart komputer. Direktori USR berisikan aplikasi dan file yang digunakan oleh pengguna sebagai lawan aplikasi dan file yang digunakan oleh sistem. Misalnya aplikasi non-esensial yang terletak di dalam direktori USR bin, bukan pada direktori bin. Lalu var. Var ini biasanya berisi informasi seperti log yang berada dalam var log. Lalu swap file. Swap file pada Linux adalah ruang pada hard disk yang dijadikan sebagai memori bayangan atau virtual memory dan digunakan untuk membantu menyimpan data sementara pada memori utama atau RAM ketika komputer membutuhkan lebih banyak memori dan ruang penyimpanan atau space. Nah, sebenarnya hanya untuk sekedar pengetahuan saja hal-hal yang seperti ini, bukan berarti tidak perlu dipahami ya. Jadi inilah direktori file pada Linux.